mau mengatakan dua hal. Yang pertama, saya jujur mengakui bahwa saya sebetulnya sudah lama absen dalam pimpin sermon. Mungkin sudah belasan tahun. Karena saya sudah lebih fokus kepada pelayanan pastoralnya. Jadi saya lebih fokus ke bagaimana menolong jemaat yang bermasalah, baik masalah fisik, sakit, kemudian masalah okult, dan juga masalah perilaku. Sehingga nanti mungkin sorotannya karena percabulan itu adalah bahagian dari perilaku, mungkin juga akan disoroti. Yang kedua, sebetulnya saya menolaknya mimpin sermon ini kepada Amang Tinambunan, berhubung karena sudah lama saya enggak lagi kan. Tapi karena Amang itu yang minta, aduh susah juga menolaknya ya. Itulah dua hal. Jadi kalaupun nanti sajian saya ini enggak seperti diharapkan, harap maklum saja ya. Dan beliau menjelaskan kepada saya seperempat jam cukup dan lebih kepada hal-hal yang sifatnya praktis. Dan itulah yang saya sajikan pada saat ini ya. Tentu bagian pertama yang perlu kita tanyakan adalah kepada siapakah perikop ini dialamatkan. Dan semua kita tentu yang katakanlah sudah berulang-ulang berkhotbah soal Korintus nggak perlu lagi dijelaskan. Dan kemudian tentunya bagaimana pola hidup, tentu bukan semua mereka saya pikir ya. Sebagian dari mereka bagaimana pola hidupnya sehingga Rasul Paulus perlu mengingatkan mereka melalui suratnya ini. Bahwa yang terjadi di sana sama-sama mungkin kita sudah sepakat karena bukan hal yang baru, khotbah dari bahan Korintus ada pola hidup yang hedonistik, yang mencari kepuasan. Nikmati apa yang ada, tentu termasuk kepuasan seksual. Yang kalau kita lihat dalam bahasa aslinya berasal dari kata pornea. Dan kata inilah juga yang menjadi kata dasar dari porno. Jadi pornea, porno itu serupa, tapi kalau pornografi maksudnya adalah percabulan, perjinahan melalui gambar atau melalui video. Itu arti kata pornografi. Lalu dengan budaya yang hedonistik itu mereka mencari kepuasan termasuk dalam rangka untuk memuaskan hasrat seksualnya. Lewat percabulan, perjinahan, bisa di kuil-kuil atau di tempat lain ya. Dalam benak mereka ya sama saja. Sama seperti mereka memuaskan hasrat untuk makan di dalam ayat yang ke-12 itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi pola pikir mereka tidak ada salahnya karena sejajar mereka pikir memuaskan hasrat untuk makan, kepuasan fisik biologisnya dengan memuaskan hasrat seksualnya ya. Itu yang kita pahami apa yang terjadi pada sebagian di antara mereka mencari kepuasan. Dan itu yang kita sama-sama ketahui filosofi di belakang pola hidup yang hedonistik. Lalu kemudian apa nasihat moral Rasul Paulus kepada mereka? Disebutkan itu dengan jelas, tegas di ayat ke-18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia dan seterusnya, jauhkanlah dirimu dari dosa percabulan. Tentu pertanyaan kita adalah apa dasarnya, apa alasannya? Apa alasan Paulus menasihatkan mereka untuk menjauhi itu? Lalu itu ditemukan sebetulnya di ayat yang ke-11 dari pasal yang ke-6. Mungkin juga ada di ayat-ayat yang lain, tapi ini yang saya bacakan kepada kita. Yaitu ayat 11 bagian B, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Itu di ayat yang ke-11 dari pasal 6. Jadi melalui ini Rasul Paulus mau mencerahi mereka. Jadi Paulus ini sebetulnya
kalau secara tipologi ini tipe digital dia ini ya. Orang bisa mengalami pembaharuan kalau mengalami pencerahan. Yang saya amati, Rasul Paulus adalah tipe digital visual, makanya dia banyak menulis ya. Lalu dia melalui nasihatnya ini mau mencerahi umat di sana, perlunya mengenal diri, mengenal identitasnya sebagai yang sudah dikuduskan. Nah, kalau sudah dikuduskan tentu buahnya adalah ayat 18, menjauhi hal-hal yang mencemari. Lalu kemudian kembali kepada pertanyaan yang tadi, mengapa harus dijauhi? Kita juga menemukan jawabannya di ayat yang ke-15. Ayat yang ke-19 itu ya. Ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang telah kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi melalui ini Rasul Paulus mengingatkan mereka juga kita saat ini bahwa perilaku yang sudah dimiliki oleh Tuhan yang baru, yaitu Yesus Tuhan Allah kita, maka perilakunya haruslah perilaku memuliakan siapa yang memiliki dirinya atau tubuhnya. Itu alasan teologis yang Rasul Paulus mau ingatkan mereka. Sebagaimana yang saya katakan tadi, Paulus ini asli tipe digital. Nah, tentu pertanyaannya sekarang adalah apa sih yang menyebabkan umat dulu sekarang, ya sekarang tentunya yang juga banyak mencari kepuasan lewat entah itu makanan lah, uang lah, jabatan, belanja dan seterusnya, ketimbang misalnya mencari kekudusan. Bahkan ya jujur saja sampai-sampai untuk mendapatkan kepuasan lewat jabatan, uang, dan lain sebagainya, jemaat banyak yang terikat dengan kuasa kegelapan. Itu nggak bisa disangkal. Saya sebagai praktisi yang mendalami ini, memang data-data menunjukkan hal di atas. Hampir tidak ada dalam rangka mencari mungkin kepuasan, lewat kedudukan, hampir tidak ada para pejabat-pejabat menurut Ami Ahumami yang terikat dengan kuasa kegelapan. Ya. Tapi saya tidak tahu apakah di Korintus juga terjadi demikian. Nah, sekarang saya mau fokus dulu karena saya orang praktisi. Saya orang praktisi dan topik kita menyangkut soal percabulan, pornea, perzinahan, yang kalau kita hubungkan tentu dengan Galatia pasal 5 itu adalah buah kedagingan. Nah, ada seorang pendeta di GBKP yang melakukan penelitian, dia melakukan intervensi, membantu istri-istri yang suaminya jatuh ke dosa percabulan, ke dosa zina, dan dia menemukan bahwa 8 dari 10 suami yang jatuh ke dosa zina percabulan sudah lebih dahulu berselingkuh secara rohani. Jadi tidak hanya percaya kepada Tuhan, tapi juga percaya kepada dukun-dukun, ada pegangan kuasa gelap, tidak hanya rajin ke gereja, tapi juga rajin ke perdukunan. Dan itu adalah realita yang kita hadapi saat ini di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Makanya saudara-saudari, kita sering mengalami kegagalan ketika misalnya ada pasangan yang jatuh ke dosa zina atau berselingkuh, dan kemudian dinasihati. Nah, biasanya nasihat itu dilakukan di bulan-bulan di Desember tanggal 31 malam, biasanya kan kumpul, saling menasihati. Nah, pertanyaannya adalah ini, berapa lamakah dia mampu bertahan untuk nggak jatuh ke dosa yang sama? Sudah lama itu, saudara-saudari, kalau dia mampu bertahan 3 bulan. 3 bulan dia mampu bertahan, sudah lama itu. Biasanya 2 minggu, kemudian paling lama 3 bulan, setelah itu jatuh lagi ke dosa yang sama. Apakah dia nggak mendengar khotbah kita para pendeta? Dia dengar itu. Ketika kalau dia orang yang ke gereja, dia dengar. Tetapi ada sesuatu kekuatan yang tidak mampu dia mengatasinya kalau sekedar hanya melalui mendengarkan khotbah saja ya. Dan itu juga observasi saya sebagai praktisi konseling yang sering sekali melayani warga jemaat yang memang jatuh dan terikat dengan dosa-dosa percabulan. Dan saudara-saudari, observasi saya, data saya juga mendukung apa yang ditemukan oleh pendeta itu ya. Silakan nanti bapak-bapak, ibu-ibu, boleh kita saling sharing ya.
Nah, yang perlu kita waspadai adalah sebagai hamba Tuhan yang juga nggak steril dengan ini ya. Nggak ada yang bisa menyangkal bahwa hamba Tuhan juga jatuh ke dosa yang sama. Tapi saya mau mengingatkan sebagai seorang praktisi bahwa dosa zina itu diwariskan. Bapak saya sebelum hidup baru bertobat, dia seorang pezina. Dan kami ada 6 bersaudara, 5 jatuh ke dosa yang sama. Nah, ini saya mau sampaikan kepada kita hal praktis yang saya layani, saudara-saudari, tentang kisah seorang anak yang menghamili pasangannya. Lalu ibunya marah dan kemudian minta kepada si anak untuk meninggalkan pacar yang dia hamili itu. Akan tetapi terus dikejar oleh pihak perempuan sehingga akhirnya harus diberkati di gereja karismatik. Tapi sebelum itu didatang kepada saya sambil menangis-nangis. Karena apa? Karena dua-duanya adalah hamba Tuhan. Dua-duanya adalah adalah sintua. Lalu saya dengar dia menangis, dia sedih, dia merasa gagal. Lalu pertanyaan saya sederhana saya sama dia. Coba Anda mengaku jujur dulu. Apakah dulu waktu kamu pacaran juga sudah jatuh ke dosa yang sama? Lalu dia makin menjerit dan mengatakan, Pak Pendeta, aku lebih parah. Maksudmu apa? Saya bilang. Saya juga sudah hamil dan karena takut ketahuan orang tua, kami menggugurkan. Lalu saya ingatkan dia, kalau punya anak masih ada laki-laki berapa lagi? Dia bilang 2 lagi, kalau begitu mereka perlu didoakan agar jangan turun pada generasi yang berikutnya. Soal misalnya berapa persen orang tua yang jatuh ke dosa percabulan, lalu diwariskan ke anaknya, itu menarik untuk diteliti ya. Apakah misalnya sampai 80%, 90%, tapi dari pengamatan saya sangat signifikan. Studi pendeta yang tadi itu 80%. Lalu kemudian dari pertanyaannya adalah apa solusinya? Pertama tentu solusinya adalah pencerahan rohani lewat renungan-renungan yang kita sampaikan, khotbah-khotbah, lewat doa-doa yang kita naikkan. Akan tetapi juga perlu ada solusi yang lain. Bapak saya itu bertobat, bapak saya seorang sintua, tetapi khotbah tidak membuat dia berubah. Karena apa? Tertutup dia punya pikiran untuk mendengarkan pesan-pesan rohani dari hamba-hamba Tuhan, karena dia masih kuat terikat ya. Lalu setelah dia dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang dulu jatuh ke dosa yang sama, yaitu Insinyur Firman, barulah setelah itu bapak saya kemudian meninggalkan perilaku-perilaku untuk jatuh ke dosa zina itu, dan kemudian pikirannya terbuka untuk katakanlah baik disirami oleh firman Tuhan dan seterusnya. Jadi tanpa sadar banyak jemaat kita yang sebetulnya kita berkhotbah mengkhotbahi mereka, tetapi pikirannya tertutup karena ikatan-ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Lalu kemudian saudara-saudari itu kisah bapak saya sendiri. Jadi bukan teori buat saya ini, dan juga kisah dari banyak orang, termasuklah guru agama saya dulu, namanya Louis Patife Louis. Ini adalah pendiri LPMI di Indonesia. Seorang penjahat, pemerkosa, dan lain sebagainya, yang kemudian bisa mengikuti perintah dari firman Tuhan dalam ayat yang ke-18, jauhilah dirimu dari situ, setelah juga mengalami katakanlah pelepasan dari keterikatan dengan kuasa gelap yang mengikat dia selama ini. Saya bukan mau mengatakan itu satu-satunya solusi, tidak. Karena kita mengimani firman Tuhan itu kan seperti pedang bermata dua, berkuasa juga untuk memisahkan seseorang kalau terikat dengan roh-roh perzinahan percabulan, dipisahkan dari dirinya, tetapi dalam kenyataannya sering sekali ada faktor yang menghambat itu. Dari hasil penelitian saya, salah satu faktornya adalah keterikatan dengan kuasa kegelapan. Bapak Ibu mungkin kaget kalau saya katakan. Baru-baru ini saya melayani ke sebuah kampung dan saya tanya mereka, berapa persen dari kampung ini yang menurut Anda ada keterikatan yang menghambat pertumbuhan rohani, menghambat untuk punya perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan. Lalu saudara-saudari dia jawab pada saya, 100% penduduk di sini punya keterikatan dengan berbagai tingkatan. Dia memang penduduk asli di situ, jadi dia tahu persis saudara-saudari. Itulah dulu yang saya bisa sharing kepada kita dari sisi pengalaman praktis saya sendiri. Dan kalau Anda misalnya ada yang berminat untuk mendalami, mempelajari kaitan antara kuasa gelap dengan penyakit dan perilaku, mungkin buku ini nanti bisa memperkaya. Ya, saya bukan promosi, tapi memberitahukan saja. Ya, kalau Anda mau beli, boleh hubungi saya.
dengan harga diskon tentunya ya. Itulah dulu yang saya bisa sampaikan kepada kita. Jadi terima kasihlah atas perhatian kita. Dan kemudian saya stop ini ya, share screen-nya, Mang ya. Ya. Oke. Melihat ya. Ya, terima kasih, Mang. Pas 15 menit presentasinya. Nanti kita akan lebih banyak diskusi tentang hal ini, memperkaya kita. Siap. Sudah dipaparkan tadi bagaimana soal dosa percabulan itu yang rupanya ada kaitan dengan generasi sebelumnya, tapi yang paling tampak juga adalah terjadinya perselingkuhan rohani ini yang membuat dia semakin menjadi-jadi. Saya hanya menyampaikan kembali terima kasih kepada moderator kita dan kedua narasumber kita. Ini masih akan kita lanjutkan. Bapak Ibu, Pak Enik tadi sudah katakan dari pengalaman kita bahwa sermon-sermon yang kita lakukan ini menjadi berkat bagi sedikitnya 2.000 orang, baik melalui Zoom ini, di Facebook, dan juga di YouTube. Oleh karena itu, masukan dari Bapak Ibu kita harapkan. Mengapa ini kita lakukan dengan 2 tujuan utama sebetulnya. Itu juga yang kami minta dari Pak Jahariansyah, dan yang selanjutnya nanti dalam sermon-sermon berikut. 2 bagian ini melalui sermon di Zoom ini, yang pertama kita bisa memahami dengan sederhana nats, dan yang kedua yang terutama bagaimana firman Tuhan ini menyapa kehidupan kita masa kini. Jadi lebih pada karena kita sudah mendengar khotbah-khotbah, termasuk kemarin saya mendengar khotbah berputar-putar kemana-mana, asik terus hanya di Israel, tidak seolah-olah firman Tuhan ini tidak menyapa kita sekarang. Jadi dari yang disajikan oleh Bapak Jahariansyah tadi dan Ibu Pendeta Mary, terima kasih Bapak dan Ibu berdua. Betul-betul kita bisa memahami nats itu dan juga bagaimana firman Tuhan itu menyapa dalam konteks kehidupan yang sekarang. Itu yang kita coba lakukan di sermon kita Zoom ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Ada yang jauh dari Kupang saya lihat di sini, termasuk Jakarta dan pulau-pulau yang lain. Sekali lagi sampai bertemu di sermon berikut. Terima kasih Pak Enik.